Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali melalui channel YouTube AB Ministry ini. Pada kesempatan kali ini kita bersekutu dengan firman Tuhan yang tertulis dalam Yohanes pasal 4 ayat 20 sampai ayat yang ke-26 yang menjadi epistel di Minggu Okuli tanggal 12 Maret tahun 2023. Biasanya epistel minggu ini dipakai di ibadah-ibadah rumah tangga atau ibadah persodipan, pertamyangan, dan sebutan yang lainnya. Kami akan membacakan kepada kita semua nats firman Tuhan yang tertulis dalam Yohanes pasal 4 ayat 20 sampai ayat yang ke-26. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada sebuah pertentangan antara orang Yahudi dan orang Samaria. Pertentangan tersebut terutama disebabkan oleh sebuah argumen entitas yang mana orang Yahudi menganggap bahwa orang Samaria tidaklah berdarah Israel murni. Kenapa? Alasannya karena orang Samaria itu merupakan perkawinan campur antara orang Yahudi dan orang non-Yahudi. Dengan alasan itu, orang Yahudi menganggap bahwa orang Samaria itu kafir. Mereka itu tidak layak sebagai bangsa Allah. Dan pertentangan itu mengakibatkan orang Yahudi dan orang Samaria tidak bergaul, tidak boleh bersahabat, bertemu pun menjadi hal yang tabu bagi mereka. Khotbah kita pada minggu ini adalah sebuah percakapan antara Yesus dan perempuan Samaria yang saat itu dianggap sebagai hal yang tidak pantas, saudara-saudara. Ketika Yesus dan murid-muridnya sedang melintas di daerah Samaria, di sebuah kota bernama Sikar, maka karena kelelahan Yesus duduk sambil beristirahat di dekat sebuah sumur. Sumur itu dinamakan sebagai sumur Yakub. Dan pada saat itu,
tepat sekitar tengah hari, datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Dan di sanalah terjadi percakapan antara Yesus dan perempuan Samaria tersebut. Sebenarnya secara sosial, Yesus tidak boleh berbicara dengan wanita Samaria itu. Karena Yesus orang Yahudi dan perempuan itu orang Samaria. Namun Yesus justru meminta minum kepada wanita itu. Bisa kita baca saudara-saudara di ayat 9. Dan sesungguhnya perempuan Samaria itu menyadari akan kenyataan yang terjadi antara orang Yahudi dan Samaria. Tidak boleh bertemu, berbicara, sehingga dia berkata, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Saudara-saudara, Yesus sesungguhnya melihat dari perspektif keselamatan, bukan dari perspektif yang berkembang saat itu. Yesus mau menyatakan bahwa keselamatan itu adalah bagi seluruh umat manusia. Ini dilakukannya sebagai suatu sikap yang mengubah paradigma yang berlaku ketika itu. Yesus bisa saja menyalahkan perempuan Samaria itu karena sesungguhnya Yesus memahami cara hidup dan keberdosaannya. Tapi saudara-saudara, Yesus tidak melakukannya, bahkan menyatakan keselamatan kepada perempuan Samaria yang berdosa itu. Melalui firman Tuhan, melalui khotbah kita pada hari ini, memberikan beberapa pelajaran kepada kita sesuai dengan tema minggu kita, yaitu menyembah di dalam roh dan kebenaran. Apa yang mau disampaikan? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita harus menyembah Allah yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kita melihat dalam nats ini di awal percakapan antara Yesus dan perempuan Samaria itu, perempuan Samaria mengatakan bahwa nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat menyembah. Maka Yesus pun menjawab perempuan Samaria itu dan mengatakan, percayalah kepadaku, hai perempuan. Saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan di Yerusalem. Apa yang mau dikatakan, saudara-saudara? Hal tersebut mempertegas tentang perbedaan pandangan bagi orang Yahudi tentang penyembahan mereka kepada Tuhan. Kalau orang Yahudi menganggap bahwa Yerusalemlah sebagai tempat suci bagi mereka, pusat kehadiran Allah, dan tempat menyembah kepada Tuhan Allah mereka. Sementara itu, orang Samaria tidak mengakui hal tersebut, tapi justru mereka mengakui dan membuat tempat peribadatan mereka sendiri, yaitu di Gunung Gerizim, yang mereka anggap sebagai tempat suci pilihan Allah. Dan disitulah mereka menyelenggarakan ibadah mereka sendiri. Orang-orang yang berada di tempat lain, ketika mau menyembah kepada Allah, mereka akan datang ke Gunung Gerizim sebagai tempat suci bagi mereka. Akan tetapi saudara-saudara, Yesus menyampaikan sebuah pemahaman baru bahwa kehadiran Allah tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Tuhan tidak hanya hadir di Yerusalem atau hanya hadir di Gunung Gerizim. Yesus menyoroti penyembahan lahiriah
yang memberikan penekanan kepada tempat tertentu atau untuk menyembah Allah hanya di tempat tertentu saja. Dengan kedatangan Kristus sebagai pemisah antara non-Yahudi dan Yahudi tidak lagi menjadi relevan, saudara-saudara. Demikian juga sentral lokasi tempat ibadah, sebab Allah bisa hadir dalam segala ruang dan waktu ketika manusia memanggil Tuhan dan beribadah kepadanya. Apa yang mau disampaikan? Yang mau disampaikan adalah menyembah Tuhan bisa kita lakukan di segala tempat. Tidak hanya saat di gereja saja kita bisa memuji Tuhan. Memuji Tuhan bisa dilakukan saat kita di rumah, saat kita di tempat kerja, saat di tempat wisata. Pujilah Tuhan dimanapun engkau berada. Engkau boleh beribadah kepada Tuhan di tempat manapun, dalam kondisi apapun, sehingga Tuhan itu tidak menjadi Tuhan yang eksklusif, di tempat yang eksklusif, tapi Tuhan bisa hadir di segala tempat di mana ada orang yang memanggil dan menyembah kepadanya. Untuk itu, saudara-saudara, kita diharapkan dapat memuji Tuhan dimanapun dan dalam kondisi apapun. Kita bisa memuji dan memuliakan Tuhan Allah dalam kehidupan kita. Yang kedua yang mau disampaikan Bapak Ibu Saudara-saudara adalah kita harus menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kalau kita membaca firman Tuhan dalam Ulangan 6 ayat 5, Musa mengumumkan kepada Israel cara mereka harus mengasihi Tuhan Allah mereka. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Hal ini berarti bahwa penyembahan kita akan Allah dituntun oleh kasih kita kepadanya. Sebagaimana kita mengasihi, begitu pula lah cara kita menyembahnya. Penyembahan yang benar harus ada dalam roh, yakni melibatkan seluruh hati, sungguh-sungguh dari dalam hati. Bersamaan dengan ini, penyembahan harus dilakukan di dalam kebenaran, yaitu pengertian yang benar tentang Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Kedua hal ini diperlukan, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, untuk melakukan penyembahan kepada Tuhan, memuliakan Tuhan, dan dalam kebenaran membawa kita kepada pengalaman yang rohani, yang benar-benar hidup. Tidak menjadi kebenaran yang dangkal dan emosional. Sehingga kalau itu dimiliki, ketika emosinya sudah selesai, menjadi hambar, maka penyembahan yang dilakukan juga akan menjadi hambar. Artinya, tidak benar-benar dalam hati dan dalam pemahaman yang benar terhadap Allah. Kebenaran tanpa roh akan berakibat pada suatu perjumpaan yang garing dan tak bergairah, yang sesekali bisa membawa kita kepada legalisme yang tak menyenangkan. Jadi perpaduan antara aspek penyembahan dan pemahaman yang benar akan Tuhan adalah hal yang mengakibatkan penyembahan kita berasal dari hati kita yang sungguh-sungguh sebagai wujud nyata akan pemahaman Allah yang benar dan penyembahan kita yang sungguh-sungguh kepada Tuhan Allah. Untuk itu, milikilah penyembahan
yang sungguh-sungguh dari dalam hati, dan pemahaman yang benar akan Tuhan Allah yang Maha Kuasa, sehingga kita sungguh-sungguh dapat memuji dan memuliakan Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita harus berhikmat dalam bersaksi, dalam menyampaikan kebenaran tentang Yesus Kristus di tengah-tengah pelayanan kita. Dari kisah Yesus dan perempuan Samaria ini, kita belajar bagaimana bersaksi kepada orang yang tidak baik sekalipun, sehingga boleh menerima kebenaran dan keselamatan itu. Kita melihat pada akhirnya perempuan Samaria yang berdosa itu bisa menerima air kehidupan yang Yesus sampaikan, karena Yesus tidak menyalahkan perempuan Samaria tersebut. Walau sesungguhnya Yesus tahu dan memahami perempuan Samaria itu adalah orang berdosa karena perilaku yang tidak baik. Akan tetapi penghargaan dan perhatian serta kepedulian Yesus kepada perempuan Samaria tersebut membawanya kepada pertobatan, sehingga dia bisa menerima keselamatan itu. Yang mau disampaikan kepada kita adalah, jangan pernah merasa diri paling benar, tapi perlakukanlah orang lain dengan penghargaan, karena sesungguhnya setiap orang punya sisi baik yang bisa mengubahnya kepada pengenalan diri untuk menuju pertobatan dari hal-hal yang tidak baik yang dilakukan di tengah-tengah kehidupannya. Saudara-saudara, ada seorang penulis, Paul Little, mengatakan bahwa kita seringkali tidak bersaksi seperti Yesus. Kita cenderung cepat menyalahkan orang lain. Ia juga menulis bahwa kita seringkali berpikir keliru bahwa kita menyalahkan suatu sikap atau tindakan yang salah. Berarti kita menyetujuinya, katanya begitu. Ia juga menambahkan, kita tidak hanya harus menghindari sikap menyalahkan orang lain, tetapi kita juga perlu mempelajari seni bagaimana memberikan pujian yang rasional. Jadi, menyalahkan itu adalah suatu sikap yang mengakui sisi baik dari seseorang dengan memberi pujian yang rasional atau pujian yang masuk akal gitu. Saudara-saudara, ada sebuah ilustrasi tentang seorang pemabuk yang bertobat. Di sebuah kereta api, dalam sebuah perjalanan, ada seseorang yang bertemu dalam kereta tersebut bersama dengan pemabuk. Dia sudah minum begitu banyak dan dia sudah mabuk, berbicara ngelantur kemana-mana, bahkan kata-katanya pun mengeluarkan kata-kata yang tak senonoh kepada setiap orang yang dijumpainya, termasuk seorang lelaki yang berada di sampingnya. Dia menawarkan minuman keras kepada laki-laki yang ada di sampingnya. Akan tetapi laki-laki tersebut sama sekali tidak menyalahkan orang itu. Bahkan dengan lembut ia menjawab, menolak tawaran untuk minum minuman keras tersebut. Tidak. Terima kasih, saudara. Saya tahu bahwa Anda adalah seorang yang baik dan seorang yang murah hati, katanya menyampaikan pujiannya kepada pemabuk tersebut. Saudara-saudara mendengar kata-kata pujian itu, mata laki-laki yang sudah mabuk itu langsung bersinar sewaktu mereka sedang berbicara, bercakap-cakap begitu. Sehingga si laki-laki ini ketika
berbicara dengan pemabuk itu bisa didengarkan. Dia bisa berbicara tentang kehidupan penuh kasih, kehidupan Tuhan Yesus. Dia berhasil menginjili dia karena sudah diawali oleh sebuah pujian yang meluluhkan hati si pemabuk tersebut. Pada akhirnya, melalui pembicaraan yang singkat itu, si pemabuk itu menerima Yesus dalam kehidupannya dan dia bertobat. Saudara-saudara, pada saat kita bersaksi tentang iman, ingatlah memberi pujian dan tidak menyalahkan sangatlah efektif. Mengasihi jiwa yang terhilang merupakan langkah awal untuk membawa mereka pada kehidupan yang penuh kasih, kehidupan yang membawa mereka mengenal Kristus dalam kehidupannya. Pemabuk yang bertobat itu adalah sebuah gambaran bagaimana setiap orang punya sisi baik dalam hidupnya. Sejahat apapun orang ada sisi baiknya. Dan ketika sisi baik itu kita sentuh dengan sebuah pujian, dengan sebuah perhatian, itu bisa mengubahkan orang menjadi bertobat, menjadi mengenal kasih Tuhan di tengah-tengah kehidupannya. Untuk itu, mari kita mempunyai hikmat, mempunyai kasih, sehingga kesaksian kita bisa mengubahkan orang, bahkan orang yang tidak baik sekalipun. Seperti perjumpaan Yesus dengan perempuan Samaria, membawa perempuan Samaria itu bertobat dengan mengenal Kristus, menerima keselamatan dalam kehidupannya. Tetaplah bersaksi, penuh hikmat, menyampaikan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Biarlah itu senantiasa membekali kami untuk selalu memuji, memuliakan Tuhan, dan boleh bersaksi tentang kebenaran kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Amin.